Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali masih diberi kesempatan untuk membuat video lagi di sini. Dan pada video kali ini saya akan membahas soal-soal praprogram dari program.mu. Di sini judulnya Memandu Belajar Inquiry untuk Merdeka Belajar. Yuk kita simak bersama-sama. Soal yang pertama, saat belajar bahasa Inggris dengan materi Power of Word, Guru Yuri tidak memberitahukan ke muridnya mengenai materi tersebut. Guru Yuri tidak menjelaskan juga mengenai cara-cara membuat poster atau iklan yang baik seperti apa di awal pembelajaran. Guru Yuri malah memberikan pra-assessment atau memprovokasi dengan pertanyaan pemantik untuk murid berdiskusi. Guru Yuri juga memutarkan beberapa tayangan iklan yang menarik untuk diskusi lanjutan. Guru Yuri melakukan salah satu ciri-ciri guru inquiry, yaitu A. Guru inquiry mengajar tanpa terburu-buru. B. Guru inquiry mengenali murid-muridnya. C. Guru inquiry sangat bersemangat. D. Guru inquiry memiliki rasa ingin tahu. Dan jawabannya adalah A. Guru inquiry mengajar tanpa terburu-buru. Guru inquiry memberikan lebih banyak kesempatan untuk pemahaman yang mendalam dan refleksi. Guru inquiry juga memberikan waktu untuk menggali dan merangkul minat muridnya. Guru inquiry tidak terjebak pada penguasaan konten semata. Soal yang kedua, bagaimana guru memandu pembelajaran inquiry sebagai fasilitator pembelajaran di kelas? A. Memberikan soal-soal sebagai asesmen awal. B. Memberikan pertanyaan diskusi atau pertanyaan terbuka untuk memulai diskusi. C. Memberikan aktivitas yang mengharuskan murid bertanya. D. Meminta murid untuk bertanya terkait materi yang akan dipelajari. Jawabannya adalah B. Memberikan pertanyaan diskusi atau pertanyaan terbuka untuk memulai diskusi. Memberikan pertanyaan pembuka di awal pembelajaran sehingga akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan lain dari murid. Pertanyaan terbuka dapat memandu diskusi awal sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lanjut soal yang ketiga. Mengapa pembelajaran inquiry mendukung terciptanya murid merdeka belajar? A. Proses pembelajaran inquiry mendukung murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran dan berpikir melalui pertanyaan-pertanyaan, baik yang muncul dari dirinya sendiri maupun pertanyaan panduan dari guru sebagai fasilitator. B. Proses pembelajaran inquiry mendukung murid untuk memberikan dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dalam proses belajarnya, dalam fase diskusi dan refleksi. C. Proses pembelajaran inquiry mendukung murid untuk berkomitmen pada tujuan pembelajaran, mandiri terhadap cara, serta memiliki kemampuan untuk terus melakukan refleksi terhadap proses belajarnya. D. Proses pembelajaran inquiry terlibat aktif mencari informasi untuk menjawab pertanyaan dan rasa ingin tahunya. Jawabannya adalah C. Proses pembelajaran inquiry mendukung murid untuk berkomitmen pada tujuan pembelajaran, mandiri terhadap cara, serta memiliki kemampuan untuk terus melakukan refleksi terhadap proses belajarnya. Lanjut soal nomor 4. Guru Dona sedang mengajarkan mengenai cuaca, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti, menurutmu apa yang terjadi? Kenapa ya bisa timbul fenomena seperti ini? Mengapa
kita harus tetap menjaga lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan konsep 5M, yaitu A. Memanusiakan hubungan. B. Memahami konsep. C. Membangun keberlanjutan. D. Memilih tantangan. Jawabannya adalah B. Memahami konsep. Pertanyaan-pertanyaan tersebut termasuk dalam memahami konsep karena mempertanyakan konsep yang dimiliki sebelumnya dan merekonstruksi konsep dengan melihat pola dan fenomena yang terjadi di lingkungannya. Soal nomor 5. Pada saat memulai materi baru di kelas, Guru Andi membawa berbagai macam alat peraga sehingga menimbulkan rasa penasaran murid-murid di kelasnya dan pertanyaan-pertanyaan tentang alat peraga yang dibawa oleh Guru Andi. Berdasarkan cerita di atas, hal yang dilakukan Guru Andi merupakan tahapan pembelajaran inquiry. A. Orientasi. B. Konseptualisasi. C. Investigasi. D. Diskusi. Jawabannya adalah A. Orientasi. Proses merangsang rasa ingin tahu tentang suatu topik dan mengatasi tantangan belajar melalui pernyataan masalah adalah definisi dari tahapan orientasi pada pembelajaran inquiry. Lanjut soal nomor 6. Pada setiap sesi pembelajaran, Guru Ana selalu menampilkan ekspresi gembira. Dalam melakukan pendekatan pada muridnya, Guru Ana seringkali melemparkan pertanyaan-pertanyaan. Selain itu, Guru Ana juga selalu bersemangat ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari muridnya. Dari cerita tersebut, dapat Guru Ana sedang menerapkan pembelajaran inquiry dan Guru Ana memiliki karakter. A. Guru inquiry mengenali murid-muridnya. B. Guru inquiry memiliki rasa ingin tahu. C. Guru inquiry sangat bersemangat. D. Guru inquiry suka bermain. Jawabannya adalah D. Guru inquiry suka bermain. Guru inquiry suka bermain. Guru inquiry melakukan pendekatan mengajar dan belajar dengan gembira. Mereka menjadi teladan dan memupuk kecintaan belajar bagi muridnya. Hal ini juga mampu membangun relasi antara guru dan murid yang lebih cair dan tidak terlalu kaku. Lanjut soal nomor 7. Guru Miko menjelaskan secara singkat materi sistem gerak pada manusia. Setelahnya, Guru Miko memberikan tugas untuk murid-muridnya mencari tahu sistem gerak pada manusia dengan cara melakukan eksperimen sederhana, mengumpulkan data, dan melakukan analisis terhadap eksperimen yang mereka lakukan. Berdasarkan cerita di atas, aktivitas yang dilakukan Guru Miko merupakan tahapan pembelajaran inquiry. A. Orientasi. B. Konseptualisasi. C. Investigasi. D. Diskusi. Jawabannya adalah investigasi. Proses eksplorasi melalui eksperimen terencana, mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan desain atau eksplorasi eksperimental adalah definisi dari tahapan investigasi pada pembelajaran inquiry. Soal nomor 8. Definisi dari inquiry adalah A. Proses untuk menemukan kebenaran atau informasi atau pemahaman atau jawaban dari pertanyaan. B. Percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber terpercaya. C. Proses tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi yang tepat. D. Percakapan yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan kebenaran atau informasi yang terpercaya.
Jawabannya adalah A. Proses untuk menemukan kebenaran atau informasi atau pemahaman atau jawaban dari pertanyaan. Inquiry merupakan kata serapan dari inquiry yang berarti pertanyaan atau penyelidikan dan didefinisikan sebagai sebuah proses untuk menemukan kebenaran atau informasi atau pemahaman atau jawaban dari pertanyaan. Soal nomor 9. Hal terpenting dalam memandu pembelajaran inquiry adalah A. Melakukan observasi saja dan membiarkan murid bereksplorasi sesuai keinginannya. B. Menyediakan beragam tugas dan pendampingan untuk kebutuhan belajar yang beragam. C. Memberikan soal-soal untuk dikerjakan murid, kemudian langsung memberikan penilaian. D. Memberi kegiatan pembelajaran yang sama untuk semua murid tanpa terkecuali. Jawabannya adalah B. Menyediakan beragam tugas dan pendampingan untuk kebutuhan belajar yang beragam. Memandu pembelajaran inquiry yaitu menyediakan beragam tugas dan pendampingan untuk kebutuhan belajar yang beragam, bukan hanya menjadi observer, namun menjadi pemandu proses belajar. Soal yang terakhir, di setiap tahun ajaran baru, guru Sufa dengan antusias mencari tahu dan memahami kurikulum yang akan digunakan sepanjang tahun ajaran baru. Hal ini dilakukan guru Sufa agar memahami dengan jelas tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya. Dari cerita tersebut dapat guru Sufa sedang menerapkan pembelajaran inquiry dan guru Sufa memiliki karakter A. Guru inquiry memahami kurikulum. B. Guru inquiry mengenali murid-muridnya. C. Guru inquiry memiliki rasa ingin tahu. D. Guru inquiry melihat keluar untuk kembali ke dalam. Jawabannya adalah A. Guru inquiry memahami kurikulum. Guru inquiry perlu mengetahui kurikulum secara mendalam sehingga mampu memahami dengan jelas tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya. Demikian tadi pembahasan saya mengenai soal-soal praprogram dari program Memandu Belajar Inquiry untuk Merdeka Belajar. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.